Selamat datang di Radio Horor Official, tempat di mana ketakutan bukan sekadar cerita. Bersiaplah, karena setiap malam, kegelapan akan berbicara. Nyalakan lampu, atau biarkan kegelapan menemanimu. Tidak perlu lama-lama, langsung saja ke ceritanya. Hari itu, langit mendung tipis menggantung di atas kota kecil, di kaki Gunung Perahu. Raka, seorang mahasiswa semester akhir, sedang duduk santai di teras rumah kontraknya ketika notifikasi grup WhatsApp berbunyi. Dimas, bro, gas pendakian. Besok malam, Gunung Perahu. Nyari sunrise. Sari, katanya lagi sepi, cocok untuk healing sekalian foto-foto bintang. Andra, ayolah, udah lama gak naik bareng. Kali ini jangan ngeles ya, Rak. Raka sempat ragu. Gunung Perahu memang tak terlalu tinggi. Tapi ia ingat cerita yang pernah ia dengar dari kakeknya. Tempat itu dulunya dipercaya sebagai tempat semedi dan pembuangan orang-orang sakti zaman dulu. Tapi dengan tawa kecil, ia membuang jauh-jauh keraguan. Itu mah cuma cerita orang tua. Lagian rame-rame masa takut. Malam harinya, mereka berkumpul di base camp desa Kenongo. Suasana cukup lengang, hanya satu rombongan pendaki lain yang terlihat, dan beberapa tampak membatalkan perjalanan saat mendung mulai menebal. Seorang lelaki tua, penjaga warung dekat di base camp, memperhatikan mereka sejak awal. Mas, mbak, mau naik malam Jumat Kliwon gini? Tanya si bapak dengan suara berat. Mereka saling pandang, lalu Dimas menjawab sambil tersenyum. Iya pak, biar lihat matahari terbit dari puncak. Enggak, apa-apa kan, si bapak menarik napas panjang. Mata menatap ke dalam ke arah Sari. Jaga ucapan kalian di atas. Jangan sompral, jangan keluar dari jalur, dan kalau dengar suara manggil jangan jawab. Sari sedikit merinding, tapi Dimas malah tertawa. Siapa? Kalau suara manggil saya sayang, malah saya balas pak. Candanya. Si bapak tak ikut tertawa. Ia hanya masuk kembali ke dalam warung. Dan dari celah tirai, terlihat ia menaburkan garam ke sekeliling pintu. Selepas maghrib, mereka mulai berjalan menyusuri jalur pendakian yang mulai basah karena gerimis. Di kejauhan, kilat sesekali menyambar tanpa suara. Gunung Perahu menjulang di hadapan mereka, seolah memandang diam, menanti siapa yang akan datang, dan siapa yang tak akan kembali. Perjalanan awal terasa menyenangkan. Udara segar langkah menyambut kaki mereka yang mulai menyesuaikan dengan tanjakan. Tawa dan candaan mengiringi langkah demi langkah. Meskipun tanah mulai licin karena gerimis yang turun tipis. Namun menjelang pukul 9 malam, suasana mulai berubah. Kabut turun secara tiba-tiba. Tebal, tidak wajar. Hanya dalam hitungan menit, jarak pandang tinggal beberapa meter. Lampu depan mereka seperti tak mampu menembus putih pekat di sekelilingnya. Suara jangkrik dan serangga menghilang, menggantikan hening yang menggigit. Raka berjalan paling belakang. Ia mulai merasa gelisah. Beberapa kali ia menoleh karena merasa ada yang mengikuti. Namun setiap kali menoleh, hanya ada kabut dan bayangan samar teman-temannya di depan. Tiba-tiba, krak. Suara mengomel patah dari arah belakang. Seolah ada yang menginjaknya. Raka berhenti dan menoleh dengan cepat. Tak ada siapa-siapa. Ada yang ketinggalan? Tanya Andra dari depan. Raka menggeleng, enggak. Cuma dengar suara aneh aja. Tak lama kemudian Sari mulai melambat. Ia memegang tasnya erat, wajahnya pucat. Aku ngerasa ada yang ngikutin kita dari... Tadi bisiknya ke Dimas. Dimas yang biasanya cerewet tiba-tiba diam. Bahkan ia terlihat menengok ke belakang sesekali, matanya gelisah. Loh, bukannya kita cuma berempat? Gumam Dimas lirih. Raka yang mendengarnya langsung menjawab, maksud lu? Aku sempat melihat bayangan orang kelima di antara kabut, tapi saat aku nyorotin, dia menghilang. Sari menutup telinga tiba-tiba. Sst, kalian denger gak? Katanya panik. Mereka semua diam. Dan perlahan suara itu terdengar.
Sari. Suaranya pelan namun jelas. Seperti bisikan yang berasal dari balik kabut. Suara itu terdengar lagi, memanjang dan mendayu, seolah berasal dari seseorang yang sangat dekat, tapi tak terlihat. Sari. Mereka saling menatap panik. Tadi Bapak Warung bilang, "Jangan jawab kalau ada yang manggil," gumam Andra. Sekarang mulai terdengar tegang. Dimas mengangkat tangan, memberi isyarat untuk terus berjalan tanpa bicara. Langkah mereka semakin cepat, menembus kabut yang menggigit. Namun suara-suara itu tidak berhenti, justru bertambah. Langkah kaki tambahan terdengar di belakang mereka. Kadang cepat, kadang lambat, seperti seseorang yang tak ingin ketinggalan. Atau terlalu dekat. Dan di tengah kabut itu, dari sudut mata Raka, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah tangan menggantung di dahan pohon, pucat, jona kaku, tapi perlahan menghilang begitu ia menoleh langsung. Langkah mereka tak lagi stabil, rasa takut perlahan mengikis keberanian. Gunung Perahu mulai menunjukkan wajah aslinya, bukan sekadar alam pembohong, tapi sesuatu yang lebih tua, lebih kelam, dan penuh rahasia. Setelah berjalan hampir 3 jam dalam kabut yang tak kunjung menipis, keempat pendaki akhirnya tiba di sebuah area datar yang biasa digunakan untuk membangun tenda. Mereka memutuskan berhenti di situ, meski suasananya terasa jauh dari nyaman. Langit masih gelap, tapi entah kenapa tak ada suara alam malam seperti biasanya. Tak ada angin, tak ada gemerisik daun, seolah seluruh hutan menahan napas. Mereka buru-buru mendirikan 2 tenda. Dimas dan Andra di satu tenda, Raka dan Sari di tenda lainnya. Setelah makan seadanya, mereka semua masuk ke dalam tenda masing-masing. Raka mencoba tidur, namun pikirannya masih terganggu oleh suara-suara dan bayangan yang mereka lihat selama perjalanan tadi. Ia mencoba menenangkan diri. Sekitar pukul 1 dini hari, ia akhirnya tertidur. Namun tak lama kemudian, Raka terbangun. Ada cahaya oranye menari-nari dari luar tenda, seperti pantulan api di tepinya. Ia bangkit membuka sedikit resleting tenda dan mengintip keluar. Yang dilihatnya membuat jantungnya hampir berhenti. Beberapa sosok sedang duduk membentuk lingkaran mengelilingi api di puncak area luar tenda mereka. Tapi wajah mereka tidak ada, hanya kulit datar tanpa mata, hidung atau mulut. Mereka seperti patung lilin hidup dan setiap dari mereka mengenakan pakaian putih luluh. Raka terdiam, tidak mampu bergerak. Tak ada suara dari mulut mereka, namun seluruh tubuh mereka perlahan bergoyang seolah sedang membaca doa. Dalam diam. Dan di tengah lingkaran itu, berdiri satu sosok yang jauh lebih tinggi, mengenakan jubah merah gelap, wajahnya diselimuti, kabut yang seolah tidak mau pergi. Sosok itu menoleh ke arah Raka. Langsung Raka menutup resleting tenda dan mundur dengan napas berburu. Ia mengejutkan tubuh Sari yang tertidur di sebelahnya. "Sar, bangun! Sari!" Namun Sari tidak langsung bangun. Tubuhnya kaku dan matanya tiba-tiba terbuka. Tapi semuanya putih. Tidak ada iris, tidak ada pupil. Suaranya berubah menjadi berat dan dalam, bukan suara yang biasa. "Kenapa kau lihat yang tidak boleh kau lihat, Raka?" Raka terjatuh ke belakang, memecahkan. Suara dari luar tenda mulai terdengar, semacam nyanyian aneh dalam bahasa yang tidak dikenalnya. Nada-nada itu naik turun, seperti mantra kuno yang menyayat telinga. Tiba-tiba semuanya berhenti. Sunyi kembali turun seolah semua itu hanya ilusi. Sari kembali normal, tertidur seperti biasa. Cahaya oranye dari luar pun hilang. Tak ada api, tak ada sosok. Seolah semuanya hanya mimpi buruk. Namun ketika Raka melihat kakinya, penuh lumpur dan tanah basah, dia tak ingat pernah keluar tenda. Tapi ada bekas jejak kakinya di dalam. Basah, baru. Dan di telinga Sari ada sehelai rambut putih, panjang. Pagi harinya kabut masih memenuhi area meski matahari seharusnya sudah tinggi. Sinar cahaya hanya samar-samar, menembus putih tebal itu, membuat semuanya terasa abu-abu dan asing. Raka terbangun dengan tubuh lemas dan kepala berat. Sari sudah terjaga lebih dulu, tapi wajahnya kosong.
Ia duduk diam menatap ke dalam hutan. Raka menemukan pelan. "Sar, lu nggak apa-apa." Sari hanya mengangguk pelan, tapi matanya sedang melihat sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Teriakan memecah keheningan. "Raka, Dimas gak ada!" Andra keluar dari tenda sambil panik. Tenda mereka terbuka, kantong tidur Dimas masih rapi, tapi orangnya menghilang begitu saja. Tidak ada jejak yang kabur. Tak ada jejak kaki meninggalkan area tersebut. "Gak mungkin dia ninggalin kita, gitu aja," gumam Raka. Setelah sarapan seadanya, mereka memutuskan melewati jalur sekitar untuk mencari Dimas. Tapi anehnya, kabut malah semakin tebal, dan jalur yang mereka lewati terasa minsing. Padahal mereka mengikuti trek GPS dan peta jalur pendakian. Tapi semakin jauh mereka berjalan, suasananya berubah. Pohon-pohon tampak semakin besar dan rapat. Beberapa memiliki bentuk yang aneh, seperti bentuk wajah atau mulut. Kompas Andra berputar-putar tak tentu arah. Bahkan aplikasi di ponsel Raka menunjukkan posisi mereka berada di luar area peta. "Ada jalur cabang di depan," ujar Raka, sambil menunjuk jalan kecil yang menyempil di antara dua pohon besar. Jalur itu tampak tua, nyaris tertutup semak dan tanah lembab. "Tunggu, ini nggak ada di peta. Nggak ada juga waktu kita naik semalam," kata Andra curiga. Namun tiba-tiba Sari melangkah lebih dulu ke jalur itu, seolah-olah sedang dalam keadaan trans. "Dimas, di sini," gumamnya pelan tanpa menoleh. Raka mengejar dan memegang tangannya. "Sari, lo nggak waras, kita nggak tahu ini kemana." Tapi Sari hanya menatap dengan mata sayu, lalu berbisik pelan. "Dia manggil aku dengar jelas." Suaranya bilang, "Aku di sini, tolong." Seketika udara di sekeliling mereka menjadi berat, seperti dinding yang tak kasat mata. Dan dari balik pepohonan, muncullah seorang pria tua dengan tubuh kurus dan pakaian pendaki zaman dulu, lusuh dan penuh tambalan. Ia menatap mereka dengan wajah murung. "Kalian harus kembali." Andra bertanya, "Bapak siapa?" "Kami lagi cari teman kami, Dimas." Pria itu hanya berkata pelan, "Jalur ini bukan milik manusia. Yang masuk tanpa izin akan menjadi bagian dari gunung." Dan saat mereka berkedip, pria tua itu menghilang, tak ada jejak, tak ada suara. Kabut semakin menebal. Jalur di belakang mereka, tempat mereka datang, telah menghilang. Hanya hutan gelap dengan pohon-pohon menjulang, seperti gerbang yang baru saja menutup. Raka sadar mereka terjebak di sebuah tempat yang tidak ada dalam peta manusia. Dan yang lebih mengerikan, gunung ini mungkin sedang memilih siapa yang boleh keluar. Langkah mereka kini berat. Tenaga terkuras, arah tak lagi jelas, dan peta hanya jadi selembar kertas tanpa makna. Raka, Andra, dan Sari berjalan tanpa tujuan yang pasti, mengikuti bisikan samar yang hanya Sari yang bisa mendengarnya. Kabut perlahan mulai menghilang, hanya untuk digantikan oleh suasana yang jauh lebih mengerikan. Hutan yang mereka masuki bukan lagi seperti hutan biasa. Tanahnya retak-retak, pepohonan kering seolah terbakar, dan angin berhenti bertiup sama sekali. Udara pekat seperti abu, bahkan suara mereka terdengar teredam, seolah-olah mereka telah keluar dari dunia nyata. Tiba-tiba, di hadapan mereka, terbentang sebuah batu lebar yang menjulang tinggi. Mereka telah sampai di puncak. Tapi ini bukan puncak seperti yang dikenal para pendaki. Ini bukan gunung perahu yang biasa, gumam Raka. Suaranya tercekat. Di tengah dataran itu, berdiri Dimas. Diam, menghadap jurang dengan punggung menghadap mereka. Bajunya lusuh, rambutnya acak-acakan. Sari langsung berlari mendekat. "Dimas, Dimas, kamu ngapain di situ?" Namun Dimas tidak menoleh. Ia berdiri kaku, lalu perlahan mulai mengurungnya ke kanan, ke sudut yang tidak wajar. Lalu ia tersenyum. Meskipun wajahnya tidak terlihat, mereka merasakan senyum itu penuh kepedihan namun bukan milik manusia. Dengan gerakan lambat, Dimas melompat ke dalam jurang. Sari menjerit dan mencoba mengejarnya, tapi Raka menariknya. Mereka berlari ke tepi jurang, tapi yang mereka lihat hanya tenggelam. Tidak ada tubuh.
tidak ada darah. Bahkan batu pun tidak terdengar diucapkan. Sari terduduk sambil menangis. Aku dengar dia manggilku. Terus-menerus ya, tapi sekarang hilang. Andra dengan suara kecil berkata, "Ini bukan puncak biasa, ini semacam tempat pembatas." Tiba-tiba seluruh dataran bergetar, tanah merekah perlahan. Dari celah-celah itu asap hitam keluar, dan dari kejauhan suara-suara aneh seperti ratusan orang berbisik, meratap, dan menyebut nama Raka, Raka, Andra, Sari. Suara itu meniru suara manusia, tapi tak ada perasaan di dalamnya, seperti gema dari sesuatu yang hanya meniru bentuk dan bunyi, bukan makna. Sari berdiri. Dengan mata kosong, mereka bilang, "Aku dipilih." Namun sebelum ia sempat melangkah ke tepi jurang, Raka memeluknya dan berteriak, "Ini bukan tempat kita." Lalu dari dalam kabut, sosok tinggi diselimuti merah yang pernah dilihat Raka di malam ritual itu, muncul lagi kini nyata, berjalan perlahan mendekati mereka. Tapi kali ini, ia punya wajah. Wajahnya adalah campuran dari wajah Dimas, Sari, dan orang-orang lain yang Raka tak kenal. Semuanya tergabung dalam satu bentuk, terus berubah setiap detik. Sosok itu mengangkat tangan, dan tanah di bawah mereka mulai runtuh. Jurang membuka lebar, seolah bumi mencoba menelan siapa saja yang tak kembali. Dalam kepanikan, mereka berlari. Andra hampir terjatuh, tapi Raka menariknya. Mereka berlari menembus hutan kering, kembali ke arah kabut. Tidak peduli apakah jalan itu benar atau tidak. Satu hal yang mereka tahu pasti, jika mereka tetap berada di puncak 1 menit lagi, mereka akan kembali menjadi manusia. Langkah mereka terengah-engah, napas tersengal. Raka menggenggam erat tangan Sari, sementara Andra terjatuh berkali-kali. Mereka tak tahu apakah yang mereka lewati masih jalur atau hanya ilusi, tapi satu-satunya harapan adalah menjauh dari puncak terkutuk itu. Kabut kini menjadi sahabat, menutupi mereka dari pandangan makhluk yang tak lagi berani berpikir. Tapi bahaya belum berlalu. Hutan seperti hidup, mengomel ranting menggantung rendah. Akar-akar mencuat seperti tangan yang mencoba menangkap kaki mereka. Beberapa kali Raka merasa ada suara Dimas memanggil dari balik pepohonan. "Rak, tungguin gue." Tapi dia tidak menoleh. Coba ingat peringatan lelaki tua di base camp. Kalau dengar suara manggil, jangan jawab. Tiba-tiba Sari berhenti, tubuhnya gemetar. Ia menatap ke depan, matanya berkaca-kaca. Itu base camp. Di antara kabut, samar-samar terlihat lampu-lampu, warung dan bangunan kecil. Aroma kopi, suara radio tua, dan kehangatan manusia, semuanya terasa nyata kembali. Tapi mereka tak langsung lega, karena ketika mereka melangkah lebih dekat, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di sisi warung, duduk Sari, versi lain dari Sari, dengan pakaian yang sama. Raut wajah lelah tapi penuh ketenangan. Ia sedang minum teh hangat, tertawa kecil bersama seorang lelaki yang mirip Raka, dan Dimas. Raka, Andra, dan Sari yang asli saling berpandangan. Andra gemetar. "Apa kita udah mati?" Sari yang memegang lengan Raka erat. Aku nggak mau jadi bagian dari yang tadi. Aku masih bisa merasakan tanah, napas dinginnya udara. Aku masih di sini." Raka menatap ke arah kembaran mereka di warung. Sosok-sosok itu perlahan memudar, seperti kabut yang menguap. Lalu, dengan satu helaan angin yang dingin, hilang sepenuhnya. Mereka benar-benar sudah di bawah. Beberapa pendaki lokal menatap bingung ketika mereka tiba di base camp dalam keadaan lusuh, baju sobek, dan penuh luka gores. Mereka mengatakan hanya 2 tenda yang terdaftar dalam semalam, dan hanya 3 orang yang naik. "Gak ada nama Dimas," kata petugas base camp. Raka dan Andra saling berpandangan. "Gak mungkin, dia yang ngajak kita semua." Mereka membuka ponsel. Semua pesan ajakan dari Dimas menghilang. Grup WhatsApp mereka masih ada, namun nama Dimas belum pernah terdaftar sebagai anggota. Dan yang lebih mengerikan, ketika mereka mencari-cari foto lama, Dimas hanya ada dalam 1-2 foto. Lainnya
hilang. Seolah-olah ia hanyalah bayangan samar yang tak pernah benar-benar hidup. Sari menunduk, tangannya gemetar. Mungkin Dimas memang sudah dipanggil sejak lama. Mereka tak pernah kembali ke Gunung Perahu lagi. Nama Dimas hanya dibisikkan dalam doa atau dalam mimpi buruk yang kadang muncul. Saat kabut turun dan suara bisikan kembali terdengar, gunung itu tetap berdiri, diam, seperti menanti, karena setiap gunung menyimpan namanya masing-masing. Dan sekali ia memanggilmu, ia tak selalu mengembalikanmu sebagai dirimu yang utuh. Dan itulah akhir kisah mistis dari Gunung Perahu, tempat di mana tak semua yang naik benar-benar turun kembali menjadi dirinya sendiri. Jika kamu mendengar suara seseorang memanggil dari balik kabut, jangan pernah menjawab, karena bisa jadi itu bukan manusia. Terima kasih telah mendengarkan di Radio Horor Official. Jangan lupa untuk selalu support channel ini. Like, komen, dan subscribe biar tidak ketinggalan kisah-kisah mistis selanjutnya.